saudara-saudariku di Sabah, hari ini adalah hari doa wanita antarabangsa dan ini adalah hari istimewa dalam kalender pelayanan wanita. Ini adalah hari istimewa ketika wanita berpeluang untuk mengukuhkan ikatan rohani mereka ketika mereka saling berdoa. Ini adalah masa untuk bersatu kembali kepada Tuhan. Doa untuk wanita di mana-mana mewujudkan rangkaian spiritual empati dan persefahaman antara wanita Advent. Ribuan wanita dan lelaki berkumpul untuk berdoa pada hari ini di seluruh dunia. Mesej hari ini memfokuskan kepada perkara-perkara mustahil yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Alkitab memberikan contoh-contoh wanita yang dipanggil untuk melakukan yang mustahil tersebut. Melalui rahmat dan kekuatannya, wanita-wanita ini telah melalukan perkara mustahil tersebut dengan jayanya. Karakter Alkitabiah ini masing-masing mengatakan, "Saya akan pergi." Dan hasilnya mengubah hidup bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk sejarah seluruh bangsa. Ini adalah hasrat dan harapan saya agar pesan ini menjadi rahmat bagi semua orang. Saya tidak sabar untuk melawat Anda tidak lama lagi. Tuhan memberkati semua dan selamat hari Sabat. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Di mana saja Anda dapat mengikuti acara kebaktian Hari Doa Wanita pada hari ini. Puji Tuhan, karena kita sekali lagi dapat bersama mengikuti acara kebaktian ini walaupun secara maya. Baiklah, untuk tidak membuang masa, saya Puan Malina selaku pemimpin acara memperkenalkan petugas-petugas yang terlibat dalam acara ini. Sebentar lagi kita akan dilayani oleh Puan Lainis dan Puan Rosmah dalam acara puji-pujian. Seterusnya, doa pembuka akan dilayangkan oleh Puan Somin. Manakala pengkhotbah kita pada kali ini adalah Puan Jaibi, seorang yang sangat committed dalam pelayanan dan yang menggerakkan para wanita, terutama di wilayah 1. Baiklah saudara-saudaraku dalam Kristus. Sempena Hari Doa Wanita pada kali ini, tema kita adalah I will go. Saya akan pergi. Mari kita siapkan diri kita untuk menikmati acara ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyanyikan lagu pembuka yang terdapat dalam lagu Melayani Pastoral 253 yang bertajuk Kau Ku Pilih. Ku
Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan kami, Yesus Kristus yang sedang bertakhta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang penuh kasih dan kemuliaan, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Pada sabat ini Tuhan kami ucap syukur dan terima kasih karena sekali lagi kami masih diberi peluang oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk mengadakan Hari Doa Wanita. Dan sempena dengan Hari Doa Wanita ini, biarlah Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami pada sabat ini, melindungi kami, dan juga menjaga sepanjang acara yang kami adakan pada sabat ini. Tuhan, kami berdoa untuk semua para petugas yang mengambil bahagian pada sabat ini, biarlah Engkau memberikan berkat-Mu kepada setiap mereka, agar mereka dapat menjalankan tugas sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, saya juga berdoa kepada semua para wanita, agar kami diberikan kekuatan untuk pergi. Utuslah kami, supaya kami dapat memberitakan Injil kepada setiap wanita yang ada di sekeliling kami. Terutama sekali Tuhan, saya berdoa khusus untuk pembicara kami yang akan menyampaikan pelajaran sempena dengan hari doa ini, yaitu Puan Jaibi. Tuhan, berikan kepintaran dan akal budi-Mu dari sorga, agar dia dapat menyampaikan pelajaran ini dengan baik. Dan biarlah pelajaran itu akan dapat menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, agar kami dapat pergi meninggalkan segala kelemahan, segala dosa kami, agar kami sentiasa layak di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sebab semua ini kami persembahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Give me ears to hear your spirit. Give me feet to follow through. Give me hands to touch the hurting and the faith to follow you. Give me grace to be a servant. Give me mercy for the lost. Give me passion for your glory. Give me passion for the cross. And I will go where there are no easy roads. Live the comfort that I know. I will go and let this journey be my home. I will go. I will go. I let go of my ambition, cut the roots that run too deep. I will learn to give away what I cannot really keep, what I cannot really keep. Help me see with eyes of faith. Give me strength to run.
the comfort that I know. I will go and let this journey be my home. I will go, I will go, I will go, Lord, where your glory is unknown. I will live for you alone. I will go because my life is not my own. I will go, I will go, I will go, I will go. Shalom, salam damai dalam Yesus Kristus. Segala pujian dan syukur kepada Tuhan atas pimpinannya kepada kita. Setiap tahun kita dihidangkan dengan makanan rohani melalui pelajaran Hari Doa Wanita. Terima kasih kepada Puan Debbie selaku pengarah bagi SAUM untuk pelayanan wanita atas ucapan dan dorongan yang kita dengar pada awal tadi. Sempena program wanita pada tahun ini, pelajaran kita telah disediakan dan ditulis oleh seorang penulis yang bernama Danny Jella Schubert dari Divisi Pasifik Selatan Australia. Dia ini merupakan ahli pasukan pemuridan wanita sebagai setiausaha bersekutu divisi dan juga merupakan pembantu presiden Divisi Pasifik Selatan Australia. Tema pelajaran kita pada kali ini adalah sesuai dengan tema Seventh-day Adventist Mission di seluruh dunia, yaitu Aku akan pergi. I will go. Baik. Adakah Anda suka dengar cerita? Saya secara pribadi suka dengar dan suka baca cerita, terutama cerita yang benar. Di dalam pelajaran kita pada kali ini, saya akan ceritakan beberapa kisah dalam keadaan yang berbeza. Anda boleh teka siapa dan siapakah mereka sebelum saya menyebut atau mendedahkan nama mereka. Saya juga doakan agar Roh Kudus bersama-sama kita untuk mempersiapkan kita bagi mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan harian. Cerita yang pertama. Dia adalah seorang gadis yang masih muda, cantik, dan masih bujang. Biasanya wanita yang masih bujang memikirkan tentang masa depannya, terutama dengan siapakah dia akan berkawin nanti. Betul kan? Gadis ini sangat rajin menjalankan tugas, yaitu antaranya mengangkat air dari perigi untuk kegunaan keluarganya. Kalau yang seumur dengan saya, mungkin ada yang sempat merasa keadaan seperti wanita yang diceritakan ini. Di tempat kita pun sebelum ada bekalan air pipe, kita terpaksa mengangkat air dari perigi. Saya masih ingat dulu, ibu saya katakan, kamu mesti kasih penuh ini tempayan. Tempayan ini. Saya kira tempayan ada 5 semuanya. Dan dia kata baru cukup kalau penuh. Waktu itu saya masih berumur 7 atau 8 tahun. Dan adik saya pula sekitar 5 tahun. Kami balik-balik pergi ke perigi untuk mengambil air. Jauhnya lebih kurang 700 meter dari rumah. Itu adalah senaman yang baik kan? Berbalik kepada cerita gadis tadi, dia biasanya mengangkat air bersama kawan-kawan. Tapi hari itu dia pergi bersendirian. Ketika dia hampir tiba di perigi, dia melihat ada orang asing yang datang bersama unta-untanya. Gadis ini belum pernah lihat lelaki itu. Dia tertanya-tanya siapakah dia, dari mana, apa tujuan, siapa dia mau lawat,
atau dia dalam perjalanan jauhkah, hanya singgah saja di situ. Gadis ini tidak pernah menyangka bahwa oleh sebab lelaki asing ini, kehidupannya akan berubah seawal kurang dari 24 jam. Sementara berpikir, gadis ini dikejutkan dengan permintaan ikhlas lelaki tadi. Boleh saya minta air minum? Oleh sebab keramahan gadis ini, dia bukan saja beri minum kepada lelaki itu, tapi dia menimba air juga untuk unta-untanya. Gadis ini sedikit pun tidak tahu yang tindakannya itu menggenapi tanda-tanda yang diminta oleh orang ini daripada Tuhan. Gadis ini melihat lelaki ini memperhatikan dia semasa buat kerja, dan dia juga melihat lelaki ini mengambil sesuatu dari bagnya. Sungguh tidak disangka. Lelaki ini menghadiahkan sesuatu kepada gadis ini, yaitu anting-anting emas setengah shikal beratnya. Wah, sepasang gelang emas yang beratnya 10 shikal. Itu adalah hadiah yang tidak disangka-sangka. Gadis mana yang tidak suka dengan hadiah macam itu kan? Lalu lelaki tadi bertanya, kamu anak siapa? Ada ruangkah di rumah kamu kalau saya menginap malam ini? Gadis ini memperkenalkan dirinya dan nama ayahnya. Dan dia kata rumahnya ada ruang untuk lelaki itu. Kamu rasa siapa nama gadis itu ya? Siapa boleh teka? Siapa yang boleh jawab? Tahnia, kamu dapat meneka siapakah dia? Ramai yang dapat jawabannya. Setelah lelaki ini menyebut nama Abraham dalam percakapannya, Ribka berlari dengan pantas untuk balik ke rumah dan menceritakan kepada keluarganya. Lalu adiknya Laban pergi menjemput orang itu, juga unta-untanya. Keluarga Betuel telah menyediakan makanan, air, juga jerami bagi unta-unta dan juga tempat tidur. Mereka pun mempersilakan hamba Abraham ini untuk makan. Namun, dia tidak mau makan sebelum dia sampaikan hasrat kenapa dia datang kepada keluarga tersebut. Tujuan dia datang adalah tidak lain tidak bukan, tetapi untuk melamar gadis yang disediakan oleh Tuhan bagi anak tuannya Ishak. Keluarga Betuel bersetuju untuk perkawinan itu. Ribka pula sudah dapat jawaban atas persoalannya selama ini dengan siapa dia akan berkawin nanti. Satu kejutan bagi keluarga ini, terutama gadis itu. Keesokan pagi, satu kejutan besar lagi berlaku. Bila hamba Abraham mengatakan yang dia harus berangkat hari itu juga bersama anak gadis yang sudah dilamar bagi Ishak. Kebiasaan di tempat itu, mereka beri masa 10 hari untuk persiapan perkawinan. Namun, di luar dari kebiasaan, tidak sampai 24 jam urusan. Karena hamba Abraham ini ingin segera pergi. Lantas itu, keluarganya memutuskan untuk serahkan keputusan kepada anak mereka, Ribka. Baik, pernahkah Anda berada dalam situasi yang sama? Perlu buat keputusan segera. Dan keputusan itu akan mengubah kehidupan Anda selamanya. Perempuan muda ini pastinya berpikir, tidak tahu dia boleh jumpa lagi kah dengan ibu bapak dia, adiknya, teman-temannya. Kini dia akan berkawin. Ini satu peristiwa besar dalam hidupnya. Mari kita baca apa jawabannya. Apabila dia ditanya dalam Kejadian pasal 24, Kejadian pasal 24 ayat 58 mengatakan,
Lalu mereka memanggil Ribkah dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabannya, "Mau." Saudara dan saudari, itulah jawaban Ribkah untuk cerita yang pertama. Mari kita dengar pula cerita yang kedua. Semasa orang Israel dalam tawanan, keadaan sangat sukar. Mereka ditindas, dizalimi, dan tertekan. Kemudian, satu wahyu datang, yaitu pesanan Tuhan yang mengatakan, Tuhan ada rancangan untuk membebaskan mereka dari perhambaan. Sesuai dengan wahyu Tuhan, dia harus sampaikan perancangan itu kepada seorang lelaki yang dipilih Tuhan untuk memimpin dalam peperangan. Itu adalah rancangan yang luar biasa dan tentunya tidak sabar untuk dilaksanakan secepat mungkin. Tuhan telah beri petunjuk bagaimana cara mereka boleh mengalahkan tentara pemerintah zalim itu dengan memerangkap di satu kawasan yang tidak dapat dilalui. Kalau hujan turun, tidak dapat melalui kawasan itu. Nama lelaki yang dipilih itu arti dia petir. Manakala hamba Tuhan yang menerima wahyu ini merupakan orang yang terkenal, dia bertugas sebagai hakim dan selalu menyelesaikan pertikaian sengit di kalangan orang Israel. Dia dengan perasaan sangat gembira menyampaikan pesanan Tuhan itu kepada lelaki yang dipilih itu. Sesuatu yang hebat bakal berlaku. Bagaimanapun, si petir menyambut berita itu dengan keadaan tidak gembira. Satu keadaan yang sangat mengejutkan, bukankah? Dia menjawab dengan perkataan yang pelik. Dia tidak menjawab ya, tidak menjawab tidak mau. Jawabannya ialah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Bayangkan, hamba Allah ini tugasnya adalah sebagai hakim, nabi ya, juga sebagai istri dan ibu. Lagipun, dalam sejarah, hanya lelaki yang akan pergi berperang, bukan perempuan. Perempuan mempunyai tugas lain. Nah, sebenarnya si petir tidak berminat dengan tugasan yang diberi kepadanya. Jawaban bersyaratnya ini kepada hamba Allah itu adalah satu cabaran kepada hamba Tuhan. Pernahkah Anda lalui situasi seperti ini? Di manakah Anda, waktu di mana Anda sibuk dengan kehidupan Anda teruja dengan masa depan yang diperbaharui di hadapan, tapi kemudian sesuatu perkara berlaku di mana yang menuntut Anda mengubah sepenuhnya cara yang sepatutnya yang akan dilaksanakan. Inilah yang dilalui oleh hamba Tuhan tersebut. Saudara dan saudari, sebelum saya teruskan ceritanya ini, seperti tadi saya ingin bertanya, siapakah nama hakim dan nabiya dalam cerita tadi? Anda ingat namanya? Oh ya, betul. Tepat sekali, dia adalah Deborah. Kita belajar dari tindakan nabiya Deborah dalam menghadapi Barak, yang berarti petir. Apa jawabannya terhadap cabaran Barak? Kita baca dalam Hakim-Hakim pasal yang keempat. Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat ke-9. Kata Deborah, aku turut. Itu jawaban Deborah. Saudara dan saudari, dua cerita sudah berlalu, mari kita tinjau pula cerita teladan yang ketiga. Dalam cerita ketiga ini, wanita ini berkawin dengan orang asing. Salah satu kelainan yang membuatkan seseorang agak menonjol pada masa dulu ialah jika mereka berkawin dengan orang yang bukan di kalangan sendiri
atau di kalangan mereka, bukan satu kampung. Wanita dalam cerita ini menghadapi cabaran dalam kekeluargaan. Dia dengan temannya dikawini oleh lelaki 2 beradik dari tempat lain. Pada tahun pertama perkawinan mereka, tentulah masa untuk menyesuaikan diri seperti juga pasangan lain. Tapi selepas tahun kedua, spekulasi dari orang-orang kampung mula kedengaran. Kenapa itu? Belum ada anak. Kedua-dua pasangan pun tiada anak lagi. Kedua-dua pasangan ini rasanya sangat tertekan. Namun, itu belum terlalu hebat. Karena dalam kisah yang benar ini, tiba-tiba saja bapa mertua meninggal dunia. Satu tamparan hebat kepada ibu mertua mereka. Kedua-dua menantu ini coba menenangkan ibu mertua mereka. Mereka sangat rapat dengannya dan sayang pada ibu mertua. Mereka bertiga sangat rapat sekali. Kisah cabaran mereka ini berlanjutan apabila kedua adik-beradik yang merupakan suami kepada wanita-wanita ini juga telah meninggal dunia. Mereka menerima pukulan yang hebat. Tidak putus-putus ditimpa kesedihan. Mereka bertiga kehilangan suami untuk menjaga mereka. Dan tidak ada anak yang akan menjaga di masa akan datang. Beberapa ketika terdengarlah berita baik. Juga berita buruk. Di kampung asal ibu mertua mereka, sudah berlalu musim kelaparan. Sedangkan pada masa itu di tempat mereka masih susah mencari makanan. Ibu mertua, ini adalah kabar buruk. Ibu mertua memutuskan untuk balik ke tempat asalnya. Ini sesuatu yang menyedihkan kedua-dua menantunya yang sudah sangat rapat dengan ibu mertua. Sewaktu ibu mertua berangkat, kedua-dua menantu ingin mengikutinya. Tapi dalam perjalanan, ibu mertua berpikir dan arahkan mereka untuk balik kepada keluarga mereka. Menantu yang satu bersetuju, tetapi wanita yang seorang lagi ini, yaitu wanita hebat dalam cerita ini, tetap mengikuti ibu mertuanya. Adakah di antara kita di sini yang mengalami keadaan yang sukar, seperti ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi? Di mana ya adalah tempat kita bergantung. Dan kita perlu mengambil keputusan yang amat sukar sekali. Dalam kisah ini. Sewaktu ibu mertua mendesak dia untuk balik kepada keluarga, wanita hebat ini dengan tegas memberi jawaban. Tapi sebelum saya sebut jawabannya, saya ingin bertanya kepada Anda semua, siapakah wanita yang saya ceritakan tadi? Tentu masih ingat kan cerita yang hebat dalam Alkitab? Iya, nama dia ialah Rut. Mari kita lihat jawabannya dalam buku Rut. Buku Rut pasal yang pertama. Rut pasal 1 ayat 16. Ayat ini berkata, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab di mana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Saudara dan saudara, 3 kisah sudah kita dengar. Macam mana pula dengan cerita keempat? Wanita dalam cerita ini pula, pada masa kanak-kanak lagi, dia ditinggalkan oleh ibu bapaknya. Ibu bapak dia terlalu awal meninggal dunia. Dia dijaga oleh pacinya sahaja. Sewaktu dia sudah dewasa, dia tidak lagi tinggal bersama pacinya. Satu hari, dia mendengar bahwa pacinya menghadapi masalah. Dia ingin tolong tapi dia tidak suka-suka boleh keluar. Sebab dia tinggal di istana.
Dia hanya guna perantaraan sahaja untuk bercakap dengan pakciknya. Dia diberitahu bahwa pakciknya bersama-sama orang-orang Yahudi di negara itu akan dihapuskan oleh seorang yang diberi pangkat besar oleh raja. Lalu, dia merancang untuk meminta belas kasihan dari raja. Sungguh pun sebenarnya dia sudah bergelar permaisuri. Dia tahu itu bukan kerja yang mudah. Tambahan lagi, undang-undang diperketatkan kerana sebelum itu ada orang yang coba membunuh raja. Namun wanita ini berpendapat Tuhanlah yang mengatur keberadaannya di istana itu. Dia perlu bergerak dan berjuang untuk bangsanya. Saudara-saudari, pernahkah Anda berdepan dengan situasi seperti yang dialami oleh wanita tadi? Perlu buat keputusan yang sangat sukar, di mana Anda harus bersuara mengenai isu tertentu, atau bercakap bagi pihak orang lain. Kegagalan dan kejayaan semuanya bergantung kepada Anda. Apakah yang Anda lakukan? Wanita dalam cerita ini adalah wanita yang hebat. Tidak takut mencoba untuk dapat kejayaan. Kamu tahu siapakah dia itu? Siapa yang setelah saya ceritakan? Oh ya, Esther. Betul jawaban kamu. Mari kita baca jawabannya pada permintaan paciknya Mordekai. Apa jawaban Esther kepada paciknya dalam Esther pasal 4, Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku dan dayang-dayangku pun berpuasa demikian, dan aku akan masuk menghadap raja. Itulah tindakan Esther. Esther bertindak dan menyahut. Dia pergi. Dia telah menyahut cabaran. Saudara-saudara, sekarang kita sudah mendengar 4 cerita para wanita yang berjuang, bertindak, dan pergi. Boleh kita dengar satu cerita mengenai seorang lelaki untuk cerita terakhir? Baiklah, saya akan ceritakan cerita terakhir di mana lelaki ini merupakan seorang pemimpin yang berwawasan. Menyesuaikan kehidupannya dengan kelompok-kelompok orang. Dia juga mempersiapkan pengikut-pengikutnya, menggunakan waktu untuk membimbing mereka agar dapat menghadapi masa-masa yang sukar. Namun, pengikut-pengikutnya buta dengan visinya. Malam terakhir telah tiba. Kebiasaan setiap pasukan, bila berkumpul-kumpul, apalagi kalau malam perpisahan, tentunya ada makan-makan kan? Ada pati-pati, jangan saja waktu sekarang pandemik. Kita dilarang untuk pati-pati. Namun, dalam cerita ini, pemimpin ini inginkan sesuatu yang lebih berarti daripada pati-pati, daripada makan-makan, agar pengikut-pengikutnya mengingati dia. Ahli-ahli pasukannya tidak pandai faham apa yang coba dia katakan, bahwa mereka semua akan meninggalkan dia atau tidak peduli dengan dia. Maksud sebenarnya adalah mereka akan jatuh. Mereka akan berpaling. Iman mereka akan goyah. Malu terhadap dia dan akan meninggalkan dia sendirian. Pernahkah Anda mengalami keadaan di mana ada keperluan Anda
mengatakan hal penting kepada seseorang yang berada di persimpangan cabaran hidup, apakah yang Anda katakan? Tentu sekali Anda tahu siapa pemimpin yang saya maksudkan dalam cerita ini, kan? Tuhan Yesus sendiri. Itulah lelaki yang dalam cerita yang terakhir ini. Kita akan membaca ayat yang tertulis dalam Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 31 dan 32. Ayat ini berbunyi, maka berkatalah Yesus kepada mereka, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat tadi bukan merupakan satu-satunya ayat yang pernah Yesus telah katakan. Ini bukanlah kali pertama Yesus berkata, aku akan pergi. Lama sebelum dosa datang ke dunia ini, dan perlu ada jalan penyelesaian, dia sudah berkata, aku akan pergi. Walaupun dia tahu amat sukar, menyakitkan, disalahfaham, tidak dihormati, dibenci, dipisahkan dengan bapaknya. Namun dia berkata juga, aku akan pergi. Hari ini, kita sudah belajar mengenai Ribka, Deborah, Ruth, Esther, dan Yesus sendiri. Bagaimana mereka memutuskan untuk bertindak, berjuang, baik dalam hal pribadi, maupun untuk bangsa atau pengikut mereka. Secara ringkas, mereka berkata, aku akan pergi. Bagaimana dengan Anda hari ini? Tuhan memanggil Anda untuk pergi kepada pasangan Anda, ibu bapak Anda, anak-anak Anda, sahabat-sahabat Anda untuk meminta maaf karena sudah menyakiti mereka. Apakah jawaban Anda? Aku akan pergi. Tuhan mengutus Anda kepada jiran tetangga untuk menjemput mereka makan, duduk, dan mendengar cerita mereka. Mengongsi cerita bagaimana Tuhan mengubah hidup Anda. Apakah jawabanmu? Aku akan pergi. Tuhan memanggil Anda untuk pergi membantu mereka yang berada di jalanan. Memberi makanan, memberi pakaian, memberi uang kalau perlu. Serta memberitahu mereka pentingnya menerima Yesus dalam hidup Anda. Apakah jawabanmu? Aku akan pergi. Apakah bisikan di telinga Anda? Kemanakah Tuhan memanggil Anda hari ini? Apakah jawabanmu? Semoga kasih Yesus memberikan kuasa kepada Anda untuk menjawab, aku akan pergi. Mari kita sama-sama katakan sekarang. 2, 3, 1. Aku akan pergi. Sekali lagi, aku akan pergi. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Mari kita menyanyikan lagu penutup yang terdapat dalam lagu LPM muka surat 154. Biarkan aku pergi. Panggil aku
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan Maha Tinggi di surga, kami bersyukur sebab Tuhan telah memberikan pelajaran yang begitu baik melalui pelajaran Hari Doa Wanita pada kali ini. Kami tahu bahwa cerita-cerita yang telah kami dengar tadi memberi inspirasi kepada kami bahwa kami perlu berjuang, kami perlu memberi diri kami, merelakan diri kami untuk pergi ke mana yang Tuhan telah suruh. Saya percaya Tuhan akan memberikan dorongan kepada kami, memberikan kekuatan, agar kami menjadi alat-Mu, kami akan menjadi umat-Mu yang sedia untuk pergi dimanapun Tuhan suruh. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap para wanita, keluarga mereka, suami mereka, anak-anak mereka, dan setiap umat Tuhan, saudara-saudari yang sedang menonton siaran ini, agar diberkati dengan berkat yang berkelimpahan, berkat dari surga, kesehatan yang sempurna, iman yang lebih teguh. Terima kasih Bapak, Tuhan sentiasa mendengar, menjawab doa kami. Kami serahkan hidup kami di tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin.